Nabi Isa itulah Imam Mahdi. Nah, dengan jalan demikian maka kalau Nabiullah Isa datang dan Nabi Isa yang dahulu sudah wafat, artinya Imam Mahdi yang juga Nabiullah Isa itu yang pangkatnya Nabi. Itu jadi dari dahulu kala yang mulia Rasulullah SAW sudah membuatkan demikian. Nah, ditambah dengan tadi bahwa Allah Ta'ala sendiri menyatakan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bahwa beliau adalah seorang Rasul yang diutus untuk zaman sekarang. Ya, selain mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad juga mendakwakan diri sebagai Isa akhir zaman. Apakah sekarang ini bisa dikatakan sebagai akhir zaman, Bapak? Yang kedua mungkin dari saya, bagaimana dengan ayat Khataman Nabiyyin dan hadis Nabi, la Nabi abadi? Akan Bapak? Zaman akhir ya, kan kita perlu melihat apa tanda-tanda zaman akhir yang disebutkan oleh Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis. Banyak sekali itu tanda-tanda yang beliau berikan, misalnya akan banyak perempuan dari laki-laki, laki-laki akan ikut cara perempuan, perempuan akan ikut cara laki-laki, akan banyak peperangan, banyak penyakit, banyak kelaparan. Jadi tanda-tanda ini sudah sangat jelas sih. Kita saksikan di zaman kita ini. Oleh karena itu memang zaman kita ini, oleh karena itu memang zaman kita ini sudah zaman akhir, sesuai dengan apa yang dibuatkan oleh Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mengenai ayat Khatamun Nabiyyin dan hadis la Nabiyya ba'di, ini ayat mengenai Khatamun Nabiyyin kan yang harus kita lihat bahwa dalam ayat ini yang digunakan itu kata khatam, bukan khatim. Kalau khatam ini dalam bahasa Arab itu timbangannya itu ism ala namanya, yaitu kata benda yang menunjukkan alat. Jadi kalau khatamun nabiyyin, suatu alat yang mengkhatam nabi-nabi kan gitu. Nah, kemudian harus kita lihat bagaimana penggunaan yang digunakan oleh Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan itu ayat ini turun. Nah, Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di berbagai tempat menggunakan kata khatam itu dengan pengertian yang paling mulia atau paling afdol. Bahasa Arab juga itu biasa menggunakan kata khatam jika digandengkan dengan jamak, pengertiannya itu paling mulia, paling afdol. Misalnya saja Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Ali itu adalah khatamul aulia, dan beliau sendiri menyatakan sebagai khatamul anbiya. Nah, kalau seandainya kata khatam ini seperti apa yang dipahami sebagian orang, bahwa kata itu artinya penutup, ya kan? Maka artinya Sayyidina Ali, Khalifah Ali radhiyallahu taala itu adalah wali yang terakhir, penutup, dan tidak akan mungkin lagi datang wali-wali setelah beliau. Ternyata setelah beliau masih banyak wali yang datang, ribuan wali, ya, aulia yang lahir di kalangan umat Islam. Di Indonesia saja paling kurang terkenal itu ada 9 wali